ini tergantung dari gradient level yang kita set nih, teman-teman. Nah, gradient level yang saya maksud yaitu ada di sisi kanan ini. Maksudnya karena semakin tinggi ya, di sini semakin tinggi nilainya, yaitu mencapai 1, itu akan semakin pekat nih, semakin tua ya. Di sini kalau dari contoh ini itu biru tua, tapi semakin ke bawah itu semakin cerah atau semakin blur, mendekati putih. Di sini ada kuning terang ya. Nah, untuk memvisualisasikan heat map itu sebenarnya teman-teman perlu hubungkan, ini variasi aja ya. Kalau kita menggunakan Seaborn untuk variasinya, kemudian kita gunakan function heatmap di sini dan beberapa parameter yang kita masukkan. Nah, parameter untuk plot itu biasanya kan dibutuhkan parameter atau variabel X dan Y ya. Nah, variabel X dan Y-nya itu dilihat dari sini nih, matriks korelasinya. Mana matriks korelasi itu tergabung atau kumpulan data dari data mahasiswa di sini. Di mana data mahasiswa ini gabungan dari matriks variabel 1, 2 hingga 3 yang kita transform ya. Ini adalah time series. Kemarin belum sempat kita bahas tentang time series. Time series itu sebenarnya seperti line chart ya. Nah, perbedaannya yaitu time series ini lebih powerful untuk melihat seberapa detail data yang kita punya. Biasanya time series ini digunakan untuk menunjukkan perubahan data dalam periode tertentu atau interval tertentu, kemudian dikumpulkan, diurutkan hingga dikelompokkan seperti data-data yang bersifat waktu ya, bisa detik atau menit atau bahkan tahun. Ini untuk melakukan plottingan time series ya. Nah, time series itu kan sebenarnya plottingan line ya, line plot. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini time series itu sama seperti line plot di sini, plt.plot. Cuma yang membedakan di sini dia menggunakan tanggal nih, menggunakan tanggal yang kemudian dijadikan indeks tanggalnya. Maksudnya indeks itu sebagai koordinat X-nya ya. Nah, kemudian yang terakhir itu tentang Google Map Chart. Google Map Chart itu adalah grafik yang menampilkan grafik peta nih teman-teman, atau map. Biasanya dihubungkan dengan Google Map API. Nah, map yang akan ditandai itu biasanya map yang ditandai oleh data-data yang bersifat atau yang berhubungan dengan Google Map ya. Kalau kita ngomongin soal map, berarti ada data-data yang kita butuhkan nih, yaitu koordinat peta. Nah, koordinat peta yang kita biasa butuhkan yaitu altitude dan longitude. Kalau kita pernah belajar peta, kita harus tahu nih garis bujur ya. Nah, ini bagaimana cara kita memvisualisasikannya ya. Di sini kita gunakan library gmplot. Ini Google Map ya. Dan kita gunakan atau kita masukkan altitude dan longitude-nya.